Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Salwa Fidasa. Perkenalkan, nama saya Marlina Effendi. Perkenalkan, nama saya Indra Kusnadi. Perkenalkan, nama saya Haji Pradipta Maulana. Perkenalkan, nama saya Ratsman Ramadan. Kami di sini ingin berdiskusi tentang tugas. Yang pertama, Lin, menurutmu tuh makna dari mandiri itu gimana? Maksudnya tuh pengertian dari mandiri. Pengertian dari mandiri, pelajar Indonesia memiliki prakasa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab. Kalau misalnya menurut kayak pengertian mandiri itu pelajar yang bisa bertanggung jawab saat proses dan hasil belajarnya, yang mempunyai rencana yang strategis. Terus kalau misalnya kalau menurut kalian gimana tuh, Mat? Apa? Pengertian apa tadi? Pengertian mandiri itu gimana? Menurutmu gitu? Mandiri. Gitu. Maksudnya? Menurutmu tuh mandiri itu gimana gitu? Pengertian dari mandiri itu gimana? Orangnya gimana? Ya. Oh, contoh orangnya tuh gimana gitu kah? Orang mandiri Apa? itu. Contoh orangnya tuh gimana kah? Orang mandiri itu. Ya, menurutmu tuh mandiri tuh gimana gitu? Mandiri selalu sendiri. Beneran? Selalu itulah. Iya. Kalau kamu Ji? Aku contoh mandiri itu karakter atau sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung kepada orang lain. Kalau Indra gimana, Indra? Apa tadi? Mandiri. Menurutmu tuh mandiri itu gimana? Ribet banget ini jilbabnya. Bentar. Menurutmu mandiri itu gimana? Selalu melakukan apapun sendiri itu. Jangan bilang kayak. Ya sih, ya. Ada benarnya gitu. Ya, mandiri itu kayak apa tuh? Kesadaran sendirilah. Kan kita selalu sendiri. Mandiri. Sama ya. Iya loh, ya kan Bang? Aku di rumah tak sendiri. Aku sama sendiri juga. Lanjut nih, kalau misalnya kayak makna manfaat kalau misalnya kita bisa mandiri itu apa? Mulai dari Tunggu aku. Manfaatnya itu apa tuh? Kalau misalnya manfaat apa? Kalau misalnya kita jadi mandiri, manfaatnya tuh apa? Gitu loh. manfaatnya mampu. Loh, siapa? Ya terserah yang mana dulu, mau Indra kah, Lina kah? Manfaat mandiri itu. Ayo Bang, silakan. Menjadi diri sendiri. Apa? Diam ya. Bisa lebih mandiri lah, tidak bergantung sama orang lain. Kalau yang lain? Manfaatnya mandiri itu Apa? ya udah disebut semua perasaanku. Bingung aku menyebut apa. Manfaat mandiri apa? Kalau menurutku nih ya, kalau menurutku tuh manfaat mandiri tuh kayak bisa, contohnya nih ya, kayak kita bisa jadi pelajar yang lebih bertanggung jawab gitu sama tugas-tugas, kayak ngumpulin tepat waktu. Kalau gitu menurut bikin rencana strategis melakukan tindakan dalam
proses pengalamannya. Kayak kita tuh kayak benar-benar bertanggung jawab gitu loh, kayak di ini kita juga bertanggung jawab. Iya, juga kayak misalnya kita harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita buat gitu nggak sih? ya gitu. Intinya Kalau intinya Aji itu, sedikit ya. kalau Aji itu gimana? Kalau Aji diem. Apa ya? Apa? Kenapa? Makna, misalnya kalau misalnya kamu mandiri nih, manfaat Oh, kalau misalnya lebih kamu percaya diri. Wah, mantap. oh, kenapa tuh? Kenapa tuh percaya diri? Oh, ada anunya juga. Apa ya? Kenapa tuh? Kenapa ya? Lah. Gak tahu, aku tadi lihat di Google, bah. Oh, lihat di Google apa? Karena orang nggak tahu tuh kan ya. Kan sama-sama belajar gitu. Kalau Mandiri. Oh, udah gak ganti. enggak, lanjut nggak apa-apa. Oh, lanjut. Kalau mandiri itu dari aku tuh, mandiri itu kita bisa, pertama kita bisa melakukan apapun tuh untuk apa? Kayak misalnya kita melakukan kesalahan gitu kan, kita bisa bertanggung jawab gitu. Ya. Ya, Sama kan ya? Kayak misalnya jadi kita kalau kita kayak mandiri gitu kan, kita nggak, kalau udah apa-apa tuh nggak perlu gitu kayak bergantung kepada orang tua gitu kan, kayak apa, Iya. pada orang lain. Ya, betul. Terus kalau misalnya contohnya gitu loh, ada yang bisa nyebutin nggak? Contoh-contoh kayak mandiri itu gimana? Mandiri itu contoh-contohnya. Indonesia merupakan memiliki kesabaran akan diri dan strategis yang kita hadapi, serta memiliki kayak kesabaran dari diri kita sendiri gitu. Nah, Kalau menurutku tuh kayak contoh mandiri itu salah satunya, contohnya tuh kayak kamu ngumpulin tugas tepat waktu gitu kan tanggung jawab kan ya, kan aku bilang tadi bisa bertanggung jawab saat proses dari hasil belajarnya. Makanya aku bilang contohnya tuh salah satunya tuh mengumpulkan tugas dengan tepat waktu gitu. Kalau Indra gimana, Indra? Ya, gimana ya, kalau mandiri itu kayak akan kesadaran lah, mengumpul tugas di tepat waktu, ya gitu. Kalau Ada yang mau nambahin lagi nggak? Ya, bisa dibilang seperti itu. apa, jadi contoh mandiri gitu ya. Ya. Contoh mandiri Contoh kenapa? mandiri itu kalau menurutku itu kita ya, contoh mandiri itu kita kayak misalnya Caranya apa ya? gimana tuh? Ini juga aku jelasin. Udah dijawab semua ini. Udah Kak. Iya. Berarti nggak ada lagi nih ya. Terus yang mana lagi nih? Terus ini nih kalau misalnya karakter dari mandiri gimana tuh? Apa aja? Kan ada tuh ya yang ibunya ngasih tuh masalah. Aku nih, Iya. karakter dari mandiri itu yang pertama kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapin. Kedua, regulasi diri. ya itu sudah jawabannya. Oh, Ya, nggak apa-apa dong. Lanjut ya. Yang kedua tuh menurut Indra nih, Ya. pengertian dari Gotong royong. gotong royong. Dan dari Pengertian, iya. pengertian dari gotong royong itu ya bisa membantu sesama dan tidak mengenal
agama, dan lain-lainnya. Terus kalau misalnya menurut ini ya, kalau gotong royong tuh kayak kegiatan yang biasa kita lakukan gitu, kayak sama-sama ikhlas, tapi dengan ikhlas gitu loh, supaya cepet terus mudah gitu. Ya, Kalau dari aku sih gotong royong itu intinya tuh saling membantu satu sama lain agar bisa menyelesaikan sesuatu cepat dengan lebih cepat lah. Lina, Menurut aku, gotong royong itu melakukan kayak kita, kan tadi si Rahmat tadi apa, Mat? Membantu satu sama lain agar bisa menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat gitu. Kalau aku kayak membantu sesama yang kayak misalkan gimana ya? Maaf. Kayak kita lebih sering menolong dan membantu semua biar ya gitu. kalau Aji gimana tuh Ji? Apa? Karakter mandiri? Bukan. Hah? Pengertian dari gotong royong. Pengertian. Nggak apa-apa. Menurutmu tuh pengertian dari gotong royong tuh gimana gitu? Bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. mantap. Kenapa? Kalau misalnya apa tuh kan, kalau misalnya kita gotong royong tuh kan ya, itu tuh kan pasti kan kerja sama-sama tuh, manfaatnya tuh apa gitu? Hanya gitu. Belum. Manfaatnya tuh Manfaatnya apa? bisa lebih cepat menyelesaikan tugas Nanti. Berusaha Nanti aja. memiliki dengan Apa tuh, Lin? Apa tuh? dan tugas. Manfaatnya lah, Iya, manfaatnya. menjalin kebersamaan dengan masyarakat. Kalau Lina gimana? kayak membantu, saling membantu kayak ya. Kayak gitu gimana kayak gitu? Gimana? Gitu. Ada nggak yang makna-makna gitu? Siapa yang mau jawab itu? Aku tadi sudah ya. Ya kalau mau nambahin lagi nggak apa-apa. Habis sudah kata-kata. Mat apa Mat? Maknanya Mat? Apa makna apa tadi? Makna dari gotong royong kayak manfaat dari gotong royong. Oh, manfaat di gotong royong gitu ya. Kita gotong royong itu manfaatnya itu kayak yang salah satunya tuh bisa kayak membantu satu sama lain gitu. Nah, jadi kan kalau kayak gitu kan kayak apa ya? Apa? Kayak bisa Menyelesaikan pekerjaan lebih menyelesaikan mudah lah. sesuatu lebih cepat lah. Itulah intinya. Iya, mantap. Terus ada lagi nggak yang mau ditambah itu apa? Ini sih sama kalau menurutku juga tuh kayak manfaatnya tuh kayak nggak udah jadi gampang gitu kan, kerjaannya tuh jadi gampang, jadi lebih mudah, lebih cepat gitu. Cepat selesai ya. Contoh gotong royong tuh gimana tuh? Contoh gotong royong tuh. Contoh gotong royong tuh gimana? Apa aja? Lina dulu. Gotong royong itu kayak bekerja sama kayak kelompok gitu kan, tapi itu kita kerjain bareng-bareng gitu gotong royong. Dan Kayak nggak sih, kayak mau bersihin kelas bareng-bareng kan, setiap tuh ada piket kan, piket bersihkan sepatu bareng juga agar bisa lebih cepat selesai. atau enggak kan dulu kan kalau di SMP ku dulu tuh kan setiap Jumat tuh biasa ada tuh namanya Jumat bersih. Nah, Jumat bersih itu biasanya kita tuh satu sekolah gitu tuh ngebantuin gitu beres-beres di sekolah.
Terus ada lagi nggak Apa contoh-contohnya? tadi? Sialan ya. Contoh-contohnya Gitu. Nah, enggak. bentar. Mikir dulu. Contohnya Kosong apa? Masa mikir? Gitu sih. Lu mikir? Kan gotong royong. Apa-apa dah. Melakukan kerjaan bersama-sama agar lebih apa ya? Lebih Itu kayak bukan contoh nih. Contohnya tuh kayak gimana gitu? Gotong royong bukan gontong. Gontong Mas. Gentong. contohnya itu dapat Dapat apa? Dapat menyelesaikan apa? Ayo apa yo? Ayo Enggak. apa yo? Bingung yo. jangan bikin bingung. Jangan bingung-bingung dong. Jangan bingung-bingung. Hilang di otakku jadinya. Aduh abang ini kacau. Anu Kan, dulu kemarin kan menurut kalian Lempar gini Haji. lempar kemana? Wis lempar. Aku wah, Ya. Jatuh. Contoh gotong royong tuh contoh gimana? gotong royong itu kayak apa ya? kayak apa? Kerja bakti di lingkungan RT. Ah, iya. Nah, terus Di tempat apa? Ya? gimana tuh? Iya benar-benar. Biasa tuh kan ada tuh biasa setiap RT tuh ada kayak kadang hari Minggu gitu kan? Biasa hari Ya, Minggu ya. atau hari Sabtu. Biasa kerja bakti ya kan? Tapi di tempatku nggak ada RT. Hah? Di tempatku nggak ada RT-nya, bingung juga aku. Itu gimana? Baru pengakuan RT-nya. Kok nggak bisa sih? Contoh gotong royong. Nah, Udah udah nih ya, lanjut ya. Tadi gotong royong kan udah tuh. Bikin tanaman Menurut kalian nih, itu. eh, bernalar kritis tuh apa? Nalar. Sorry, belibet. Apa tuh bernalar kritis tuh maksudnya tuh apa? Maksudnya apa? Apa itu maksudnya? Apa ya? Ini apa tuh? Tidak tahu. Kayak Kalau sebuah menurutku nih ya, tindakan menanggapi menurutku nih. informasi yang kita terima. Oh, bentar lah. Menurutku nih ya, kalau bernalar kritis tuh kayak proses berpikir untuk mendapatkan dan mengubah informasi menjadi keputusan atau kesimpulan yang tepat dan dapat memecahkan masalah dengan baik. Jadi kayak gampang nyimpulin satu apa ya namanya, bingung juga. Ada yang lain nggak? Menurut kalian apa? Menurut aku itu bernalar susah kan? Susah. Dia tuh berpikir secara objektif gitu tuh kayak gimana ya? Dengan apa tuh? Dengan ini. Dengan apa? Dengan apa tuh? Bernalar kritis tuh maksudnya gitu gimana? Ada yang mau apa tuh ngomong? Kesadaran data. Sudah dijawab tadi. Apa itu? Bersaklar apa tadi? Bernalar kritis. Bernalar. Contoh karakternya kak? Pengertian. Bernalar artis itu contohnya itu bernalar artis mana ya? Bernalar kritis. Ji, kalau menurutmu tuh bernalar kritis tuh gimana, Ji? Sebuah tindakan yang menanggapi informasi yang kita terima dengan Kalau ngomong tuh pelan-pelan, santai. seluruhkan aspek terkait informasi tersebut. Apa? Pelan-pelan. Ulang nggak? Ulang. Banget. Sebuah tindakan yang menanggapi informasi yang kita terima dengan seluruh aspek terkait informasi tersebut. Ini apa? Terus kalau misalnya apa tuh
manfaat dari kalau misal bernalar kritis itu gimana? Manfaatnya Meningkatkan gitu. kreas. Singkat dapat membuat keputusan dan Berapa dengar tuh? enggak? Dengar kok dengar. Lanjut lanjut. Goyang, goyang, goyang. Ayo lanjut ya lanjut. Kan memecahkan masalah dengan baik. Sini Kalau- putus-putus ya. Oh nggak, ya udah nggak apa-apa. Terus kalau misalnya contoh bernalar kritis itu gimana? Bernalar Contoh kritis, penerapannya gitu. memperkuat proses Bernalar. informasi serta gagasan yang baik. Bersikap terbuka terhadap Kalau Indra kemana tuh? Kalau aku ya contohnya tuh kayak gampang nerangin dengan jelas gitu loh. Terus yang dijelasin tuh kayak gampang mahamin juga. Bener nggak? Contohnya tuh apa tuh? Menurut kalian? Rahmat, Oh iya, Menurut kalian apa? gimana contohnya? Contoh apanya? tadi kan sudah. Contohnya. Contohnya Oh, apa? apanya? Contoh bernalar kritis. Contohannya. Lina kenapa Lina? Contoh bernalar kritis. Contoh. Terus apa tuh namanya? Lanjutnya. Kita lanjut ke selanjutnya nih ya. Pengertian dari berkebinekaan tuh apa? Berkebinekaan global. Mengenal dan memahami budaya. Perasaan menghormati keberagaman. Iya sama tuh. Kalau aku tuh hampir-hampir sama kayak Indra lah. Hah? Dapat Untuk apa? bisa jaga budaya gitu loh. Dia memiliki budaya Bisa yang mempertahankan budaya gitu loh. Mempertahankan budaya, adat istiadat gitu. Kalau menurut kalian gimana tuh? menurutku Iya. kebinekaan global. Tadi Iya. kan udah aku jelas. Oh, udah kah? Sorry. Apa tuh ulang lagi, boleh diulang? Kanan gitu suaranya. Udah kedengaran kok, udah kedengaran. Memiliki identifikasi diri yang matang maupun mengalahkan putus-putus. Bentar ya. Oh ya udah. Kalau apa tuh namanya tuh berkebinekaan global tuh pengertiannya tuh gimana? Tahu nggak? Aku ya. Iya. Tahu nggak? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Contohnya tuh gimana? Contoh deh, Contohnya contoh. Tidak pilih-pilih. Oh, contoh. Contoh ya? Iya. Iya, contohnya. Iya kok contoh. Kalau- Tidak pilih-pilih teman di sekolah. Iya nggak sih? Iya benar. Kayak nggak pilih-pilih. Kalau Nggak bergaul tuh nggak pilih-pilih. pilih-pilih. Ah, Kalau bergaul tuh nggak pilih-pilih Ya. agama, suku, ras, sama budaya. Jadi kayak semua itu satu gitu. Ngerti nggak sih? Dan tanpa memandang dari segi apapun dia tuh berteman gitu. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Menurut Indra nih, kreatif apa enggak? Kreatif. Contoh apanya nih? Pengertian, ayo. Pengertiannya menghasilkan gagasan yang orisinal. Sama. Iya. Oh, sama ya. Oh, Menurutku nih, kalau Sakit menurutku perut, tuh eh. kalau pelajar yang kreatif tuh kayak dia punya ide-ide yang unik gitu kadang, terus bermanfaat, bermakna, atau tuh kayak bisa menghasilkan, dia tuh bisa menghasilkan karya-karya gitu loh. Kalau contohnya tuh gimana tuh?
Contoh kreatif tuh. Kreatif ya. Iya. Memiliki apa sih leluhur gimana Apa tuh? sih? Wow, loh. Apa sih tadi Ah, yang kalian anu? Ji, contoh kreatif tuh gimana, Ji? Kayak misalnya apa ya? Apa tuh? Kayak mengubah barang bekas menjadi baru. Terus apa lagi tuh? Apa? Kayak misalnya contoh yang merubah barang bekas jadi baru tuh kayak dari apa, terus kayak jadi apa gitu. Misalnya dari bahan Kayak bekas. Oke, Kalau dari nggak bahan. tahu, saya yang kasih. Iya. Boleh. Selang bisa membuat tas. Hah? Sedotan Oh. maksudnya. Salah, selang bukan itu. Lanjut. Aku lanjut ya. Ya. Atau ada yang Kapan? nambahin lagi nih? Amat. Udah. Udah ya. Udah. Terus apa Sakit perut. pengertian dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu gimana? Pengertian. Pengertian yang kita Pengertian. Apa tuh? Aku nih ya, kalau menurutku tuh pengertian dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tuh kayak pelajar yang punya berakhlak, terus menghayati keberadaan Tuhan, menjauhi larangan-larangan, terus menaati perintah dari Tuhan. Terus contoh-contohnya tuh gimana tuh? Kalau boleh tahu. Menurut kalian tuh contoh-contohnya yang gimana? Contoh-contohnya itu akhlak yang baik itu kayak semua manusia kepada alam dan kepada negara Indonesia. Terus kalau misalnya juga apa namanya tuh, kalau misalnya kita tuh harus berperilaku 5S kayak senyum, sapa, sopan, santun, salam. Terus kalau misalnya boleh tahu makna dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu gimana, Ji? Ji dari tadi kok diem aja ya. Oh, kayak apa ya? Kayak kalau habis sholat tuh langsung ngerasa tenang gitu kan. Terus Udah. ada lagi, ya Allah pendeknya. Indra, Iman dan gimana? bertakwa. Apa ya? Contohnya, Indra. Manfaatnya gitu. Contoh. Manfaat Contoh. apa tadi? Contohnya melatih keikhlasan dengan membantu orang lain. Iya. Terus kalau Rahmat nih gimana? apa itu? Apa? Contoh apa tadi? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anunya ya, contoh penerapannya atau manfaatnya? Contoh penerapan. Contoh penerapannya ya kayak membantu satu sama lain gitu, kayak membantu orang lain, membiasakan berbaik lah ke orang lain. Oke, makasih ya sebelumnya apa namanya itu sudah apa namanya ya apa tadi ngomong-ngomong gitulah menurut kalian gimana. Jadi makasih. Terus terima kasih kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.